semuanya, perkenalkan aku Putri, salah satu mahasiswa PPL dari SD Negeri Jatisawit. Di Jatisawit. Kali ini, kelompok kami mau membahas terkait dengan koneksi materi dengan mata kuliah yang kami pelajari dalam PPG. Di antaranya ada pemahaman peserta didik, pembelajaran mendalam dan asesmen dasar, filosofi pendidikan, bromance, dan juga praktik pengalaman lapangan. Bagaimana keseruannya? Simak penjelasan teman-temanku berikut ini. Halo, aku Rika. Ini aku mau menjelaskan tentang koneksi antar materi pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajaran. Kita lihat ini bahwa murid itu memiliki karakteristik yang sangat bermacam-macam. Nah, jadi tantangan guru adalah kita bisa mengenali dari sisi afektif, psikomotor, dan kognitifnya apakah sudah sesuai dengan karakteristik siswa. Selanjutnya, kita lihat dari sisi aksi nyata. Apakah pembelajaran yang kita laksanakan sudah sesuai dengan refleksi yang kita lakukan, kemudian kita evaluasi, dan apakah aksi nyata bisa berjalan secara lancar. Selanjutnya, kita mau bicara tentang tantangan yang dihadapi pada mata kuliah ini. Yang pertama adalah guru harus bisa jujur kepada dirinya sendiri. Apakah selama ini pembelajaran yang dilakukan sudah berefleksi? Selanjutnya, guru juga harus memahami secara mendalam apakah pembelajaran ini sudah sampai pada tahap aksi nyata atau hanya sampai pada tahap refleksi saja. Teman-teman, saya Rahma Putri Andriani. Dalam paradigma pedagogi refleksi, siswa tidak hanya dituntut untuk memahami materi, tetapi juga menemukan makna dari apa yang mereka pelajari. Inilah yang disebut pembelajaran mendalam dan asesmen dasar. Karena itu, asesmennya pun tidak cukup dengan hanya teks tertulis. Asesmen dalam paradigma pedagogi refleksi sendiri lebih menekankan pada proses, seperti refleksi singkat, diskusi, observasi, dan pengamatan siswa langsung selama pembelajaran. Sebagai seorang guru, memang terdapat tantangan, yaitu tantangan keterbatasan waktu. Namun, pasti ada solusinya. Solusi sederhana yaitu cukup sisipkan refleksi singkat di akhir pembelajaran agar siswa tetap memiliki ruang untuk berpikir dan memaknai pengalaman belajarnya. Halo, aku Nura. Aku mau membahas tentang kaitannya PPR dengan bromance. Jadi dengan siswa yang terbiasa refleksi, mereka jadi sadar bahwa kegagalan itu bukan akhir segalanya, tapi adalah sebuah proses dari belajar. Mereka yang awalnya berkata aku bodoh, jadi berubah menjadi aku belum bisa atau aku akan bisa melakukannya di lain waktu. Jadi PPR ini mengajak siswa untuk menemukan makna dari belajar itu sendiri, sehingga muncul keyakinan. Sedangkan ternyata ada tantangannya loh refleksi itu atau refleksi itu. Jadi siswa itu akan merasa bosan jika pertanyaan yang diajukan guru itu hanya itu saja. Mereka menjadi resisten akan pertanyaan yang itu saja. Solusinya apa? Jadi guru ini diharuskan untuk melakukan refleksi yang bervariasi. Jadi pertanyaan yang diajukan tidak hanya itu saja per pembelajarannya, sehingga jawaban dari siswa tidak monoton dan resisten terhadap pertanyaan yang intinya PPR sendiri menunjukkan mindset pada siswa jika gurunya sendiri kreatif dan tidak monoton. Jadi siswa pembelajarannya lebih bermakna. Halo, aku Nabila. Antara mata kuliah PPR dengan mata kuliah filosofi pendidikan dan pendidikan lain. Jadi PPR ini sangat berkaitan dengan mata kuliah filosofi pendidikan, terutama filosofi pendidikan milik Ki Hajar Dewantara, yaitu Engar Sasongkodo, Madya Mangunkarso, Tri Handayani. Yang maknanya guru itu bukan hanya sekedar penyampaian materi, tetapi guru juga sebagai fasilitator bagi siswa. Nah, seperti dalam kurikulum pendidikan yang saat ini diterapkan, yaitu kurikulum PPR ini sangat bermanfaat karena di situ siswa dapat merancang pembelajaran sendiri. Tentu, manfaatnya ini dalam filosofi pendidikan juga tidak kalah penting, yaitu kami sebagai calon pendidik dapat
dapat mengerti, dapat memahami bahwa PPR ini kan hanya sekedar teknik mengajar, tapi PPR juga cara guru untuk menghargai siswa agar menjadi pribadi yang Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yumna. Di sini aku akan jelasin nih terkait hubungan antara mata kuliah PPR dengan praktik pengalaman lapangan. Jadi, di dalam PPR berfungsi sebagai yang pertama membuat guru akan jauh lebih peka terhadap kebutuhan muridnya. Jadi, guru bisa melihat apakah ada kebingungan, apakah murid sudah merasa nyaman dan sebagainya, sehingga guru itu akan jauh lebih aware. Yang kedua, pembelajaran jauh akan lebih bermakna karena guru bisa menghubungkan antara hasil refleksinya dengan kebutuhan murid tersebut. Jadi, murid tidak hanya memahami apa yang ada dalam pembelajaran, tapi juga bisa mengaitkannya dengan kehidupan kontekstual mereka. Yang ketiga, guru akan jauh lebih akrab karena dengan PPR, sistem pembelajarannya itu seperti ngobrol gitu ya. Jadi, murid dan guru itu akan bercengkrama dengan nyaman dan murid juga akan jauh lebih nyaman. Yang terakhir, dengan adanya refleksi bisa membuat guru jauh lebih optimal di pembelajaran berikutnya. Nah, di balik manfaat yang sudah kita pelajari tadi, kita juga menyadari bahwa PPR membawa tantangan di dalam mata kuliah PPL, di mana yang pertama adalah membutuhkan persiapan yang jauh lebih lama dan harus lebih optimal supaya pembelajaran sesuai dengan praktik PPR. Yang kedua, yaitu guru harus lebih memahami apa itu PPR dan bagaimana penerapannya di dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, murid mungkin belum terbiasa nih dengan PPR. Jadi ketika nanti guru memberikan pertanyaan refleksi kepada murid, biasanya murid akan cenderung lebih diam dan itu bisa diakali oleh guru dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang akan memantik keaktifan mereka dalam menjawab refleksi tersebut. Kesimpulannya, mata kuliah PPR itu sejalan dengan mata kuliah lain yang kita pelajari dalam PPG, seperti pemahaman peserta didik, pembelajaran mendalam dan asesmen dasar, filosofi pendidikan, role management, dan juga praktik pengalaman lapangan. Manfaat PPR itu besar, tantangannya juga masih bisa kita atasi. Kita bisa mulai dengan satu pertanyaan refleksi, karena satu pertanyaan refleksi menjadi awal dari perubahan. Jangan lupa untuk menerapkan PPR dalam kegiatan pembelajaran kita di kelas. Sekian dari kelompok Jati Sawit. Kita berjumpa di lain kesempatan. Bye-bye.